Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan Bapak di video kedua. Masih membahas mengenai pelajaran IPA kelas 8. Kaitannya dengan bab yang pertama tentang tekanan. Ya. Oke, bahasan selanjutnya tentang tekanan adalah tentang tekanan pada zat cair. Setiap benda yang mengalir disebut dengan fluida. Fluida itu apa, Pak? Itu adalah istilah dalam fisika yang menunjukkan bahwa setiap benda yang mengalir, setiap benda apapun itu, ya. Kemudian di sini contoh fluida adalah zat cair dan gas. Zat cair ataupun gas dia memiliki berat dan massa, sehingga ketika masuk ke dalam suatu wadah atau suatu bejana pasti akan memiliki tekanan di dalam bejana itu sendiri, ya. Kemudian tekanan hidrostatik. Bahasan pertama di tekanan pada zat cair adalah tekanan hidrostatik. Apa itu tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri? Jadi kalau misalkan kita membawa ember yang berisi air pasti akan terasa lebih berat. Coba bayangkan kalau misalkan ember itu alasnya tidak pas, alasnya tidak kuat, maka air yang kita ambil itu menjadi tumpah semua. Nah, contoh di sini ada suatu bejana, suatu gelas atau suatu ember, kita isi air sampai ke maksimalnya. Dalam ember tersebut atau bejana saya beri lubang A, lubang B dan lubang C. Kira-kira lubang yang mana yang mendapat tekanan lebih besar sehingga air yang keluar dari setiap lubang itu yang paling jauh mengalirnya? Ya, betul. Pasti yang lebih jauh adalah pada lubang A. Lubang B seperti ini, dan kenapa? Karena di bagian C tekanan yang diperoleh atau pada lubang C tekanannya lebih sedikit lebih ringan dibandingkan B dan A. Di bagian A, lubang A mendapat tekanan dari total keseluruhan air yang di sini sehingga mendapatkan tekanan yang lebih besar. Jadi air yang keluarnya itu lebih muncrat. Gitu ya. Nah, rumusnya pada tekanan hidrostatik berlaku rumus pH sama dengan, ini simbol ini seperti mim ya. Dalam pondok mungkin seperti mim, tetapi dibacanya ini adalah Rho, RHO. pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Keterangannya apa? pH adalah tekanan hidrostatik memiliki satuan N per M kuadrat. Rho adalah massa jenis zat cair. Nah, di sini ada massa jenis zat cair. Pak, apa sih massa jenis itu? Massa jenis itu adalah kerapatan dari zat itu sendiri. Contoh maksud kerapatan seperti ini. Kita bandingkan atau Bapak punya dua zat cair. Zat cair yang pertama adalah air murni. Zat cair yang kedua adalah minyak goreng atau oli. Nah, di antara ketiga benda zat cair itu mana yang lebih rapat? Bisa dilihat dari kekentalannya. Air kalau misalkan kita tumpahkan seperti itu akan berbeda dengan minyak goreng atau oli. Ketika kita tumpahkan maka akan seperti kental-kentalan seperti itu. Itu adalah massa jenisnya, ya. Oke, jadi setiap massa jenis zat cair itu berbeda-beda. Nanti kalau misalkan ketemu dengan contoh soal selalu dan biasanya disebutkan berapa nilai dari zat cair itu sendiri. Massa jenis zat cair memiliki satuan kilogram per meter kubik. G adalah gaya gravitasi, memiliki satuannya M per S pangkat 2. Kemudian H kedalaman zat cair itu sendiri. Di sini ada bahasa kedalaman. Kedalaman itu diukur dari permukaan sampai ke benda itu berada. Contoh misalkan Bapak punya gelas, di sini Bapak kasih air, ya. Kemudian ada batu atau ada benda yang melayang, maka kedalaman benda tersebut berada di dalam zat cair itu berapa? Bukan diukur dari dasar sampai ke benda itu, tetapi dari permukaan zat cairnya sampai ke benda tersebut. Ya, paham ya? Oke, seperti ini rumus dari tekanan hidrostatik pada zat cair ya.
Ingat simbol-simbolnya? PH sama dengan Rho dikali G dikali H. Mengingatkan kembali, tekanan pada zat padat rumusnya itu adalah P sama dengan F dibagi A. Kenapa Bapak mengulang lagi? Karena ini bahasanya sama-sama tekanan dan akan sering keluar di ujian-ujian yang lain ya. Contoh soal, untuk contoh soal tekanan hidrostatik. Yang pertama, sebuah drum berisi minyak tanah setinggi 40 cm. Massa jenis minyak tanah adalah 0,8 gram per cm kubik dan memiliki percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 mprs pangkat 2. Tentukan tekanan minyak tanah pada dasar drum tersebut. Saya kira jawab soal di sini sudah cukup jelas. Maka langkah pertama kita menuliskan apa yang diketahui di soal. Ya, di sini ada setinggi 40 cm. Berarti ini adalah simbol untuk H. Berarti H sama dengan 40 cm. Kemudian massa jenisnya Rho-nya adalah 0,8 gram per cm kubik. Kemudian percepatan gravitasi simbolnya G 10 mprs pangkat 2. Dan tentukan atau ditanyakan berapa tekanan hidrostatiknya ya. Nah, sebelum menjawab ke rumus, kita lanjutkan ke rumus, kita perhatikan dulu persamaannya, satuannya. Sentimeter untuk H benar nggak? Meskipun di soal, di rumus diminta dalam bentuk meter, tetapi satuan yang lain sudah dalam bentuk satuannya sentimeter. Jadi kita tidak perlu mengubahnya lagi ya. Lanjut. PH sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho-nya berapa? Rho-nya 0,8 dikali gravitasinya 10 dikali H-nya 40. 0,8 kali 10 hasilnya adalah 8 kali 40 sama dengan 8 kali 4 itu kurang lebih berapa? Ada yang bisa nggak? Ya betul, 32 tambah nolnya 1, satuannya adalah N. Cukup dengan Pascal juga bisa ya. Maka ini yang diterima oleh dasar drum. Bisa dipahami adik-adik sekalian? Ya, semoga bisa dipahami karena menurut Bapak ini contoh soal yang sangat mudah. Ya, kita lanjutkan. Seperti ini contoh soal nomor 1. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Di sini ada tabel A, B, C. Di sini ada keterangan untuk H, Rho, dan P. Berarti kita tinggal melengkapi tabel yang belum ada nilainya. Untuk tabel nomor A, nilai tekanan atau nilai P yang harus kita cari, B, H yang harus kita cari, C, Rho yang harus kita cari. Nah, kalau sudah bentuk tabel seperti ini lebih mudah penyelesaiannya karena sudah ditentukan apa yang diketahui ya. Jadi kita langsung ke rumusnya saja untuk menyelesaikan. Rumusnya PH sama dengan Rho dikali G dikali H. Pak, di sini tidak disebutkan H-nya berapa. Nah, kalau setiap soal tidak disebutkan gravitasinya berapa nilainya, maka ini nilainya adalah 10 mprs pangkat 2. Ini dimana-mana kalau tidak disebutkan nilainya, ini nilainya ya, seperti itu. Lanjut ke sini, nilai Rho-nya berapa? Nilai Rho-nya 2000. Itu 23 dikali G-nya berapa? 10. H-nya berapa? Di sini juga 10. Perlu diubah nggak satuannya? Tidak perlu. Kenapa? Karena sudah dalam satuan yang seharusnya. Kita tinggal menyelesaikan saja. 2000 kali 10 kali 10, maka 200.000 N, satuannya kilogram ya, atau 2 kali 10 pangkat 5. Selesai, lebih mudah. Saya harap video yang Bapak saya buat sedikit membantu memahami dalam proses perhitungan dan memahami dalam teori tekanan hidrostatik. Sekian, terima kasih, mohon maaf, assalamualaikum.